Hai teman, jumpa lagi dengan Who's the Kitchen Fairy atau The Kitchen Fairy di YouTube dan Instagram. Sebenarnya aku jarang banget bikin video pakai bahasa Indonesia, tapi ada teman dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang hobinya promosiin usaha-usaha atau website teman-teman sebalikpapan di Instagram dia atau di YouTube dia. Dan kebetulan dia mantan teman sekolahku dulu, dan dia bilang, aku pinjem dong video-video kamu yang masak-masak, boleh nggak? Aku bilang silakan. Pas habis dia udah mulai repost video-video aku, dia nongol lagi dan bilang, coba dong di video kamu setidaknya ditranslatekan ke Indonesia, baik captionnya atau resepnya. Aku jarang pakai bahasa Indonesia karena aku lebih promosiin ke teman-teman bule di Kanada yang sering bilang, kok ini makanannya unik, coba dong minta resepnya. Jadi sejak itu aku bikin video dengan bahasa Inggris untuk website aku. Website aku dulu judulnya indorecipe.com. Sampai sekarang website itu masih aktif. Namun beberapa tahun yang lalu aku mulai bikin website dengan judul The Kitchen Fairy, Who's the Kitchen Fairy, yang lebih menuju ke masakan-masakan yang lebih ke sayur-sayuran, buah-buahan, tidak memakai daging, telur, dan sejenisnya. Sebutannya sih vegan, bahasa kerennya vegan. Tapi itu hanya untuk beberapa tahun, dan sekarang udah meski aku tetap bikin video dengan menggunakan nama Who's the Kitchen Fairy, aku mulai memasukkan resep-resep yang ada telur dan sejenisnya. Kemudian sih, baik video-video resep untuk di Who's the Kitchen Fairy masuk juga ke Indo Recipe, karena aku mulai capek bikin dua website. Jadi kadang aku masukin ke Indo Recipe, dan kadang kalau lagi sibuk sama di sini, aku hanya netapin di Who's the Kitchen Fairy. Namun untuk sekarang aku pikir, sejak teman aku bilang, coba dong captionin pakai bahasa Indonesia karena banyak yang tanya, teman-teman di Balikpapan. Jadinya aku bilang, dalam hatiku aku pikir, oke deh, aku bikin video atau mungkin ku translatekan video-video lamaku yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia biar teman-teman di Balikpapan bisa ikutan nyoba juga. Karena masakan-masakan yang aku buat selain masakan Indonesia juga masakan-masakan yang biasa bule-bule masak di sini juga. Atau kedengerannya masakan bule, tapi karena lidahnya lidah Indonesia di rumah, jadi disisipin bumbu-bumbu Indonesia. Oke deh, kalau teman-teman mau ikut coba juga, silahkan tonton videonya. Aku lupa bilang, teman-teman bisa menemukan dua akun YouTube aku yang berbeda, tapi dimiliki orang yang sama, yaitu aku. Nama judulnya Becak Pilot. Becak Pilot itu khusus video-video untuk Indo Recipe, masakan di situ. Namun karena itu buat akun YouTube-nya zaman bahla 2005, kebanyakan video di Becak Pilot merupakan kumpulan foto-foto, karena zaman tahun 2005-an itu YouTube belum terlalu terkenal, jadi kita hanya masukin foto-foto yang kita jadikan video. Untuk video-video terbaru yang bukan foto-foto ada di Who's the Kitchen Fairy, YouTube Who's the Kitchen Fairy. Tapi kalau teman mau ikut di Instagram, tentunya nama akunnya indorecipe.com atau Who's the Kitchen Fairy. Begitu juga di Facebook ada indorecipe.com. Sampai jumpa lagi, dah. Untuk resep kali ini kita bikin biji salak labu kuning yuk teman. Dan bentar lagi puasa, enak deh. Untuk bikin ini aku ada kurang lebih 300 gram labu kuning yang sudah kukus dan aku lumatkan. Jadi kira-kira 2 gelas, kalau ukuran di Kanada 2 gelas. Ini sih sebenarnya beku aslinya, sudah kukus terus kubekukan. Terus ku keluarkan dari lemari pendingin, jadi mau aku hangatkan sedikit di microwave.
sebentar aja, seperti 50 detik aja. Jadi kalau sudah dihangatkan, yuk kita campurkan dengan tepung tapioka. Di sini sih sebutnya tapioka starch, sama aja seperti di Indonesia tepung tapioka. Ini 190 gram, kurang lebih 190 gram tepung tapioka. Dan jangan lupa kita kasih sedikit garam dan tinggal kita campur rata deh. Mau pakai sendok kayu atau sendok biasa atau bahkan tangan teman, terserah mana yang teman punya. Jadi yang penting tercampur rata ya temannya, labunya serta tapiokanya. Nanti kalau udah tercampur rata, kita didihkan air kurang lebih 500 hingga 700 ml. Kalau airnya udah mendidih, tinggal kita bulat-bulatkan, terus ntar pokoknya bulat yang cantik sih ya, terserah teman. Tinggal kita bulat-bulatkan, terus kita cemplungkan deh ke air yang kita didihkan tadi. Kita akan masak ini bulatan-bulatan biji salak hingga mengapung ya teman. Kalau mengapung tuh kira-kira kayaknya 15 menitan deh. 15 menitan atau 20 menit. Dalam tengahnya biji salak ini sudah akan matang. Seperti ini nih. Warnanya cantik ya kalau pakai labu kuning. Nah, kalau sudah mengapung begini, yuk kita beri gula pasir kurang lebih 1/4 gelas. Terus tentunya juga sejumput garam dan pandan, 1 buah pandan yang kita ikat, dan setengah gelas gula merah atau gula palem. Kalau di Kanada sih disebutnya brown sugar. Tapi teman boleh pakai gula merah, gula palem, terserah. Kita aduk ya, dan kita didihkan kembali agar gulanya larut ya temannya. Nah nanti kalau kita kentalkan dengan tepung tapioka, ini kira-kira 2,5 sendok makan, dikasih air dikit aja. Kalau gula sudah larut, nanti kita tinggal kita tuangkan tepung tapioka ini ke panci kembali. Seperti ini. Dan aduk cepat karena akan cepat mengental. Jadi deh teman, tinggal kita buat santannya. Aku pakai santan kalengan aja dan ini 1 kaleng. Terus di sini santan kentalnya itu kalau dimasukkan ke kulkas agak membeku, jadi ini agak membeku. Terus kita kasih 1 kaleng air, aku pakai ukuran kaleng santan tersebut, sejumput garam dan juga 1 ikat pandan. Teman boleh didihkan di panci, tapi aku mau pakai microwave aja karena aku orangnya pemalas. Jadi sebelum kita panaskan di microwave, jangan lupa ditutup dengan plastik dulu, cling wrap di sini disebutnya cling wrap, yang tentunya harus kita beri tusukan sana sini dengan garpu atau pisau atau apapun yang teman punya, supaya uap bisa keluar ya waktu kita panaskan di microwave. Nggak lama sih panaskan di microwave-nya, kira-kira 3 menit doang udah cukup hangat. Tapi jangan lupa untuk diaduk-aduk biar santan yang kental dan agak beku tersebut atau agak keras tersebut cair melunak dan tercampur rata dengan air yang tadi kita tambahkan. Ntar lagi puasa kan teman, enak nih buat buka puasa. Kalau ini sih sebenarnya aku buat buka puasa tahun lalu, tahun 2020. Tapi karena baru sekarang aku bahasa Indonesia kan, kebetulan udah mau puasa lagi. Bisa jadi ide nih untuk buka puasa tahun ini 2021 maksudnya. Oke deh teman, sebegitu dulu ya. Kita tinggal sajikan bubur biji salak kita yang tadi dengan santan matang. Sampai jumpa lagi teman, dah.